Seorang perempuan berinisial DH diamankan Polres Lombok Barat karena juga menggelapkan mobil sewaan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah fokus antisipasi konflik sosial jelang Pilkada 2024. Apa kabar pemirsa? Anyes TV kembali hadir menjumpai Anda. Yang seperti menarik akan kami suguhkan dan bersama saya Hidayat Adiansi inilah Anyus NTB selengkapnya. Informasi pertama kami pemirsa, seorang perempuan berinisial DH diamankan Polres Lombok Barat karena diduga menggelapkan mobil sewaan. Satreskrim Polres Lombok Barat ringkus seorang perempuan inisial DH asal Dusun Bilekedit, Desa Babu Salam, Kecamatan Gerung lantaran telah menggelapkan sekitar 16 unit mobil. Dalam menjalani aksinya, terduga pelaku DH yang sehari-hari berprofesi sebagai perawat akan menghubungi para korban agar membantunya menyewa mobil untuk operasional klinik di Gili Trawangan. Kemudian mengiming-iming para korban dengan kesepakatan sewa bulanan sekitar 8-9 juta. Tersangka ini, dia modusnya adalah dengan menyewa mobil dari para korban, di mana dengan alasan bahwa klinik dari tersangka ini, karena tersangka memiliki klinik di Gili Trawangan, dengan modus itu untuk meyakinkan korban bahwa tersangka ini menyewa mobil untuk operasional kliniknya. Dengan harga sewa yang bervariasi, namun kenyataannya ketika mobil dalam penguasaan tersangka, mobil ini digadaikan. Saat diinterogasi, pelaku DH mengaku sebagian uang hasil gade itu kemudian digunakan DH untuk membayar sewa bulanan mobil yang diambil lebih awal, sehingga para korban tidak curiga sebagian lagi uangnya digunakan untuk investasi online. 16. Nah, terus Mbak Dewi gunakan untuk apa? Maksudnya gimana? Modelnya jenisnya seperti apa? Kasus ini pun terungkap setelah para korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Hasil dari serangkaian penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku dan melakukan penangkapan. Dari 16 unit mobil yang digelapkan, polisi berhasil menyita 12 unit mobil dan 2 unit motor sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, terduga pelaku dijerat pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP JO pasal 64 KUHP tentang penipuan atau penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah fokus antisipasi konflik sosial jelang Pilkada serentak 2024 mendatang. Tercatat 12 konflik sosial sudah tertangani dan berlatar belakang sosial, ekonomi hingga politik. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mulai fokus dalam mengantisipasi timbulnya konflik, terutama kerawanan konflik menjelang pemilihan kepala daerah. Untuk penanganan konflik sendiri, Pemda intens dalam memberikan edukasi ke masyarakat terkait dampak-dampak yang ditimbulkan. Selain itu, pengendalian konflik juga dilakukan melalui peraturan kepala daerah dan peraturan daerah yang menyangkut pedoman yang bersifat teknis. Berdasarkan data Kesbangpol Lombok Tengah, konflik yang sudah tertangani sepanjang tahun 2024 ini sebanyak 12 kasus. Dengan rincian 2 kasus berlatar belakang sosial, 8 kasus berlatar belakang ekonomi, dan 2 kasus berlatar belakang politik. Totalnya itu yang sampai dengan kondisi sekarang September ini sekitar 12 kasus dari Januari itu ya? Oleh latar ekonomi yang paling banyak ya, sosial 1 ya, berlatar sosial 1, berlatar ekonomi itu ada 8 ya, ada 8, berlatar politik ada 2.
Sementara itu, untuk mencegah terjadinya konflik menjelang pemilihan kepala daerah, masyarakat dan pendukung dihimbau untuk lebih dewasa dalam menyikapi dunia politik, yakni dengan cara tidak main hakim sendiri dan tidak mudah terpengaruh dengan berita hoaks. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Jelang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Mataram masih normal atau belum mengalami kenaikan karena melimpahnya persediaan. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Kebun Roy Ampenan Kota Mataram, harga kebutuhan pokok belum mengalami kenaikan jelang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Salah satu pedagang Yanti mengaku harga pokok masih stabil, bahkan harga daging ayam potong justru turun dari Rp35.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp40.000 per kilonya. Jelang bulan Maulid ini? Turun? Harga ini ya. Kenapa bisa turun? Karena banyak stok. Oh gitu. Ya, lagi rame-rame dan apalagi ayam sudah jatuh banget harganya. Berapa sekilo? Sekarang 35. Dari sebelumnya berapa? Kemarin 40 dia. Belum naiknya harga bahan pokok diperkirakan akan terjadi pada H-2 perayaan Maulid di Lombok, NTB, karena masih melimpah persediaan stok. Selain itu, pada tahun ini ada jaminan ketersediaan stok dari Bulog. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Ya, kali ini luar biasa serangannya. Terima kasih masih pemirsa. Bakal calon gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah hadiri atraksi presean di Loteng, dan dalam kesempatan tersebut Rohmi mengajak masyarakat untuk melestarikan budaya daerah dan meningkatkan pendidikan. Kehadiran bakal calon gubernur NTB yang diusung Partai Perindo disambut antusias ribuan masyarakat saat menyaksikan atraksi budaya presean tersebut. Dalam kesempatan ini, Bacagub NTB mengajak masyarakat untuk melestarikan budaya lantaran merupakan salah satu aset daerah. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk meningkatkan pendidikan dengan memberikan motivasi kepada anak muda.
Pelestarian budaya ini sesuai visi misi bakal paslon Gubernur Wakil Gubernur NTB, Rohmi Firin, yang fokus dalam membangun desa dalam hal sumber daya manusia, pendidikan, pelestarian budaya, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Mengunjungi desa Umbah, ada presean. Wah, seru tadi nontonnya, luar biasa. Ini salah satu budaya yang harus kita pertahankan ya. Dan ini juga mengajarkan sportivitas. Mereka setelah presean itu, setelah itu pelukan. Ya, jadi di situ nilainya. Sementara itu, tim relawan Rohmi Firin optimis pencapaian suara dapat melebihi target di Lombok Tengah dengan jumlah 200.000 suara. Sampai saat ini dari hasil survei ya mungkin kita masih di tataran 20-30%. Tapi ini fluktuatif lah. Nanti kita lihat perkembangannya. Karena kami sangat optimis Rohmi Firin ini melampaui target kita di Lombok Tengah yaitu 200.000 suara. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain dikenal dengan hamparan pasir putihnya, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat memiliki hasil kerajinan yang cukup terkenal hingga mancanegara. Dan kerajinan gerabah ini cukup diminati wisatawan karena memiliki bentuk maupun motif yang khas Nusa Tenggara Barat. Inilah desa penghasil kerajinan gerabah terbesar di Lombok, bahkan di NTB, yakni di Desa Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Desa ini terletak di sebelah selatan kota Mataram dengan jarak tempuh lebih kurang 10 km atau 30 menit dari kota Mataram. Ketika mengunjungi Desa Banyumulek, kita akan disambut dengan gapura dengan khas gerabah yang bertuliskan Sentra Kerajinan Gerabah Banyumulek. Ketika melangkah masuk ke area desa, Anda akan menemui sekolah serta kantor-kantor pemerintah yang dihiasi dengan pernak-pernik gerabah-gerabah besar pada pagar temboknya, sehingga kesan desa gerabah pun akan sangat kental terasa. Di salah satu rumah warga penghasil gerabah, seorang perempuan dengan tangan yang penuh lumpur sedang mengolah tanah liat dengan menginjaknya. Sedikit demi sedikit tanah yang sudah halus dibentuk seperti asbak yang masih basah. Di halaman rumahnya tergeletak sejumlah gerabah dengan berbagai bentuk dan ukuran yang sedang dijemur. Pemandangan ini pun biasa menghiasi suasana Desa Banyumulek, salah satu desa sentra kerajinan gerabah yang ada di Lombok. Amanah menjelaskan, harga yang ditawarkan di desa ini bervariasi. Anda bisa membawa pulang hasil seni tersebut dengan harga yang variatif, tergantung dari bentuk, ukuran, motif, hiasan, serta tingkat kesulitan saat proses pembuatannya. Bakar seperti ini, kendalanya itu mungkin tidak ada kayu, tidak ada rumput, jerami, baru tidak boleh dibakar. Kadang kalau yang bikin ini, kalau hujan tidak bisa kering. Satu kijang 250. Kalau pasirnya itu dibeli satu dosa 70.000. Beda harganya kalau yang polos sama yang pakai motif. Proses pembuatan gerabah mulai dari menghaluskan tanah liat, meredamnya, menjemur, membentuk sesuai desain, menghaluskan, membakar, hingga proses finishing. Para pengrajin berusaha untuk terus memasarkan hasil kerajinan mereka, dan Desa Banyumulek juga kerap dijadikan daerah studi banding dari para mahasiswa, baik di NTB maupun luar daerah. Pokok turun-temurun sudah. Kadang-kadang di luar negeri, Bali, terutama Bali dulu. Kalau Bali tadi ngopernya ke luar negeri. Kalau di sini memang sih murahnya, ya paling ya harga di sini misalnya 10.000, kalau sudah di sana sampai 50-60 ribuan. Ya kadang-kadang tergantung pesanan, kalau kayak dulu-dulu itu ya kadang-kadang ya cukup, tapi kalau musim-musim kayak bom Bali itu ya pokoknya sepi. Hasil kerajinan gerabah Desa Banyumulek sudah merambah sampai ke pasar internasional, misalnya ke New Zealand dan beberapa negara di Eropa. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya, bagi Anda yang ingin merasakan pengalaman unik di bawah air, olahraga subwing bisa jadi pilihan saat liburan. Olahraga yang memadukan renang dengan selam ini dapat Anda temukan di Gili Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selain Bali, Lombok ternyata juga menyimpan sejuta pesona alam yang tidak kalah menarik dan eksotiknya.
Ya, salah satunya Gili Trawangan. Pulau kecil dan menawan ini banyak menyuguhkan pemandangan alam yang menakjubkan. Maka tak heran Gili Trawangan yang berada di Nusa Tenggara Barat ini sudah terkenal sampai mancanegara. Objek wisata alam ini rupanya banyak menawarkan permainan air yang menyenangkan, diantaranya olahraga air sabwing. Penasaran seperti apa? Kita mau melakukan yang ekstrem pastinya. Dan juga unik. Menurut gue sih unik banget ini permainan. Baru ya, masih baru ya, termasuk baru ya. Nah, penasaran nggak? Dan satu-satunya di Indonesia. Dengerin, satu-satunya di Indonesia. Hanya ada di Gili Trawangan ya. Wah, ternyata olahraga air sabwing ini baru ya buat mereka. Tapi sebelum menyelam, si Bule dan Albert rupanya juga sempat di-briefing oleh sang instruktur. Jadi ada cara yang mungkin agak sedikit uncomfortable in mind, but this is work so well. So, caranya kayak gini. Nanti kalau saya mau ke kanan contohnya, papan yang sebelah kiri yang saya ini duluan, nanti papannya secara otomatis bakalan muter kayak gini. Gitu kan? Nanti kalau misalnya Mas lepas di tengah laut, itu tinggal kayak gini aja ya. Tinggal wave kita, nanti kita stop. Olahraga sabwing ini merupakan aktivitas yang sangat menarik di dalam dasar Laut Gili. Karena ini merupakan perpaduan olahraga air dan olahraga selam yang bisa dirasakan sensasinya pada saat tengah berada di kedalaman. Bermain sabwing, selain dapat melihat biota laut yang cantik-cantik, kita juga dapat merasakan sensasi terbang di bawah air di sepanjang terumbu karang. Selain itu, berselancar di dalam air ternyata juga bebas melakukan atraksi apa saja, seperti Albert dan si Bule ini. Mereka bergantian saling berpegangan seperti sirkus yang tengah beratraksi di depan penonton. Ya, kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ingin ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. Kawal Pilkada 2024
Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Kali ini Aceh sungguh kobarkan semangat, sebuah pertarungan, sebuah pertandingan yang sangat luar biasa. Winta Ya, kali ini luar biasa serangannya. Bersatu kita juara. sebuah pertandingan semangat berkobar. Boom, senjata quick. Kali ini Aceh sungguh Winta Ya, kali ini luar biasa serangannya. bersatu kita juara. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pesona wisata alam di Pulau Lombok terkenal memiliki beragam pesona dari bibir pantai berpasir putih nan elok hingga belasan air terjun dan sungai mencerit yang mempesona. Nah, bila kita mengunjungi sungai mencerit tidak terlepas dengan bermain air dan seperti apa keseruannya, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pulau Lombok memang dikenal memiliki beragam pesona wisata alamnya yang menarik. Mulai dari bibir pantainya yang berpasir putih nan elok, hingga belasan air terjun dan sungai mencerit yang mempesona. Nah, bila kita mengunjungi sungai mencerit, tentunya kita tak lepas dengan bermain air. Di objek wisata ini, kita akan melakukan river tubing bersama pengunjung yang lain. Penasaran kan? Ada mobil deh, numpang yuk. Go, Mas, go. Oh, bagaimana nih? Kita mau main dong. Main apa? Main river tubing di sana tuh di Parit Abangan. Ikut? River tubing, boleh ikutan ya, Bang? Boleh, gabung aja sini. Naik aja, Bang. Let's go, ikut. Seperti biasa, Albert dan si bule juga bergabung dengan sekelompok wisatawan lain. Menikmati aliran sungai mencerit rupanya sangat mengasyikkan. Arus airnya yang deras membuat para penikmat river tubing akan terpacu adrenalinnya. Maka tak heran, mereka yang mengikuti olahraga ketangkisan ini tentunya harus memakai pelampung dan helm. Tantangan berselancar di river tubing ini rupanya memiliki sensasi yang dahsyat bagi para penikmatnya. Arusnya itu
kenceng banget, men. Iya, tapi gue itu pengen coba lagi. Iya. Lu nagih, men. Ayo, coba lagi gimana? Kita coba lagi. Sendiri-sendiri aja sekarang. Ya udah, ayo. Sekarang giliran gue yang mencoba. Apalagi pada saat melewati sungai dengan aliran deras, dengan bebatuan besar dan terowongan kecil. Gokil! Pertama gue coba ini cuma di Lombok. Wah, keren! Selain itu, bermain river tubing ini juga membutuhkan keseimbangan badan sehingga tidak terjatuh. Ya pemirsa, bagi para penikmat olahraga selancar atau surfing, Pantai Suruwangi Lombok Timur bisa menjadi pilihan Anda berikutnya karena memiliki ombak yang cukup menantang adrenalin dan objek wisata pantai ini menjadi surga baru terutama bagi para peselancar. Inilah Pantai Suryawangi Lombok Timur. Letaknya di Kecamatan Labuhan Haji, Kelurahan Suryawangi sebelah selatan, hanya 6 km dari pusat kota kabupaten. Pantai ini membentang dari arah barat ke timur dengan pesona pantai yang masih alami. Objek rekreasi ini belum banyak dikenal wisatawan, tidak sepopuler destinasi serupa seperti Pantai Senggigi yang sudah mendunia. Namun siapa sangka, pantai ini menyimpan potensi luar biasa terutama bagi para peselancar. Bagi para peselancar, ombak di pantai ini memiliki kelebihan tersendiri yang tak akan dijumpai di tempat lain. Gulungan ombaknya deras namun lembut dan panjang, karena itu peselancar sangat menikmati berselancar di pantai ini. Saat ini banyak para penikmat selancar memilih menikmati ganasnya ombak Suryawangi. Mereka sebelumnya rata-rata menjadi pelatih maupun guide di sejumlah destinasi wisata di Pulau Lombok. Begitupun wisatawan asing sudah mulai membawa papan selancarnya ke pantai ini. Kondisi ombaknya lumayan bagus dan bisa beberapa kali sering kok kita datangan teman-teman dari luar Lombok Timur datang ke sini untuk bermain. Dan sangat besar di season ombak besar pasti ada di sini. Pantai Suryawangi sudah mulai disentuh oleh pemerintah setempat. Mereka menata tempat ini dengan membangun berbagai infrastruktur sebagai daya dukung untuk menarik wisatawan. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus betul perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.